Bau minyak gosong dan uap panas dari puluhan panci besar menyambut Alina. Disinilah tempatnya. Di dapur belakang sebuah hotel bintang 5 yang disewa mertuanya untuk merayakan peresmian Wijoyo Tower. Gaun satin sederhana berwarna kelabu yang ia kenakan sudah lepek di bagian punggung karena keringat. Rambutnya yang ia tata rapi pagi tadi kini beberapa helainya sudah lepas dan menempel di pelipis. Ia seharusnya berada di depan, di ballroom utama, berdiri di samping suaminya, Bagas Wijoyo, sebagai menantu dari keluarga terhormat itu. Tapi kenyataan seringkali tidak seindah harapan. Sejak pagi, Ibu Laras Wijoyo, ibu mertuanya, sudah memberinya berbagai macam tugas yang tidak masuk akal. Mulai dari memeriksa daftar catering yang sudah final, memastikan bunga di setiap meja tidak ada yang layu, sampai sekarang, ia diminta mengawasi para koki. Sebuah pekerjaan yang jelas tidak perlu ia lakukan, karena hotel ini punya manajer profesional yang mengurus semuanya. Alina tahu, ini semua hanyalah cara Ibu Laras untuk menyingkirkannya dari pandangan para tamu. Alina, jangan hanya berdiri di situ seperti patung selamat datang. Lihat itu, piring buahnya kurang penuh. Cepat suruh mereka tambah. Suara melengking Ibu Laras memecah lamunannya. Wanita paruh baya itu berdiri di ambang pintu dapur. Penampilannya sempurna. Sanggulnya tinggi tanpa sehelai rambut pun yang keluar jalur. Gaunnya berkilauan tertimpa cahaya lampu, dan riasannya tebal namun tanpa celah. Ia memandang Alina dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Alina menelan ludah. Rasa perih di hatinya sudah menjadi kebal. Baik, Bu, jawabnya pelan. Lalu berjalan mendekati salah satu koki yang sedang sibuk memotong semangka. Permisi, Pak, kata Ibu Wijoyo, tolong buahnya ditambah lagi. Ucap Alina dengan sopan. Koki itu menoleh. Sedikit terkejut melihat seorang wanita berpenampilan seperti tamu terhormat berada di dapurnya yang sibuk. Oh, baik, Nona. Segera kami siapkan. Alina hanya tersenyum tipis lalu kembali ke sudutnya. Mencoba sebisa mungkin untuk tidak menghalangi jalan para pelayan yang lalu lalang membawa nampan berisi makanan mewah. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia bisa mendengar alunan musik klasik yang lembut dan tawa renyah para tamu. Ia bisa membayangkan suaminya, Bagas, sedang berdiri di sana, menyapa rekan-rekan bisnis ayahnya dengan senyum menawan. Senyum yang dulu pernah menjadi miliknya seorang. Dulu, saat mereka baru menikah, Bagas adalah pria yang hangat. Ia tidak pernah peduli dengan status Alina yang hanya seorang yatim piatu lulusan SMA dan bekerja sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan kecil. Bagas mencintainya apa adanya. Tapi cinta itu perlahan terkikis oleh pengaruh ibunya. Ibu Laras tidak pernah merestui pernikahan mereka. Baginya, Alina adalah aib, noda hitam yang mencoreng citra keluarga Wijoyo yang sedang menanjak di kalangan sosialita. Kamu itu tidak sepadan, Alina. Sadar dirilah. Begitu kata Ibu Laras suatu hari, beberapa bulan setelah pernikahannya. Saat itu Alina sedang mencoba memasak makanan kesukaan Bagas. Namun semua masakannya dibuang ke tempat sampah oleh ibu mertuanya dengan alasan tidak higienis. Alina mencoba melawan. Ia mengadu pada Bagas. Tapi suaminya hanya bisa berkata, "Sabar ya, sayang. Mama memang begitu. Nanti juga lama-lama luluh." Tapi hari itu tidak pernah datang. Sebaliknya, perlakuan Ibu Laras semakin menjadi-jadi. Dan Bagas, suaminya, semakin tidak berdaya. Ia lebih memilih menuruti kemauan ibunya daripada membela istrinya. Puncaknya adalah hari ini. Peresmian Wijoyo Tower adalah proyek terbesar keluarga mereka. Sebuah pencapaian yang akan menempatkan nama Wijoyo di jajaran konglomerat papan atas. Ibu Laras tidak mau acara ini tercoreng oleh kehadiran menantu miskinnya. Seorang pelayan muda yang iba melihat Alina berdiri sendirian di sudut, menghampirinya sambil membawa segelas air putih. "Ini, Mbak, minum dulu. Dari tadi kelihatan lelah sekali." Alina tersenyum tulus, sebuah senyuman yang jarang sekali ia perlihatkan di rumah mertuanya. "Terima kasih banyak," ucapnya sambil menerima gelas itu. Kebaikan kecil dari orang asing terasa seperti oase di tengah gurun pasir. Setidaknya, masih ada orang yang melihatnya sebagai manusia. Saat ia sedang minum, Bagas tiba-tiba muncul di pintu dapur. Ia tampak sedikit cemas. "Alina, kamu di sini? Mama mencarimu." Alina menatap suaminya. Ada sedikit harapan yang menyala di hatinya. Mungkin Bagas akan membelanya kali ini. Mungkin Bagas akan mengajaknya keluar dan memperkenalkannya sebagai istrinya. "Aku di sini dari tadi, Mas. Ibu yang menyuruhku," jawab Alina.
Bagas tidak menatap matanya. Pandangannya dialihkan ke arah lain. Mama bilang, nanti kalau acara pemotongan pita, kamu jangan keluar dulu, ya? Tunggu di sini saja. Takutnya nanti kamu kecapean berdiri lama. Harapan itu padam seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Alasan yang konyol. Alina tahu arti sebenarnya di balik kalimat itu. Ia tidak boleh terlihat. Ia harus disembunyikan. Aku tidak apa-apa, Mas. Aku kuat berdiri, kata Alina. Suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba sekali lagi, mencari sedikit saja keberanian di mata suaminya. Sudah, nurut saja ya. Ini demi kebaikan kita semua, kata Bagas dengan nada memohon, tapi lebih terdengar seperti perintah halus. Ia kemudian melirik ke gaun yang dikenakan Alina. Gaunmu juga agak kusam. Nanti para wartawan meliput. Kan tidak enak dilihat. Alina menunduk, melihat gaun kelabu miliknya. Ini adalah gaun terbaik yang ia punya. Ia membelinya dengan sisa tabungannya, berharap bisa terlihat pantas bersanding dengan keluarga Wijoyo. Ternyata, usahanya sia-sia. Di mata mereka, ia akan selalu terlihat kusam, tidak peduli apa yang ia kenakan. Sebelum Alina sempat menjawab, Ibu Laras sudah kembali. Kali ini, raut wajahnya lebih masam. Bagas, kenapa kamu malah di sini? Ayo kembali ke depan. Para tamu sudah menanyakanmu. Biarkan dia di sini. Ini tempat yang paling cocok untuknya. Ibu Laras melirik sinis ke arah gelas air putih di tangan Alina. Dan kamu, malah bersantai di sini? Saya suruh kamu mengawasi, bukan minum-minum seperti tamu. Cepat, periksa toilet di area VIP. Pastikan tisunya penuh dan tidak ada yang kotor. Saya tidak mau tamu penting kita merasa tidak nyaman. Ini adalah penghinaan yang lain. Menyuruhnya memeriksa toilet seolah-olah ia adalah seorang petugas kebersihan. Alina mengepalkan tangannya di balik punggung, menahan air mata yang sudah menggenang. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Baik, Bu, lirihnya. Bagas hanya dia melihat ibunya menyeretnya pergi dari dapur. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Alina membuang napas pelan, mencoba menguatkan hatinya. Ia meletakkan gelasnya di atas meja dan berjalan keluar dari dapur yang pengap, menuju area VIP yang gemerlapan, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pesuruh yang tak terlihat. Ia melewati lorong-lorong yang dihiasi karpet tebal dan lukisan-lukisan mahal. Suara tawa dan denting gelas sampanye semakin jelas terdengar. Ironis, di tengah perayaan kemewahan keluarganya, ia justru merasa semakin terbuang dan tidak berharga. Pesta peresmian Wijoyo Tower benar-benar sebuah pertunjukan kemegahan. Ballroom utama hotel disulap menjadi lautan manusia berpenampilan necis. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan, membuat perhiasan yang dikenakan para wanita berkilauan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi aneka hidangan mewah yang tersaji di meja prasmanan. Para pejabat pemerintah, duta besar negara sahabat, dan pengusaha-pengusaha kelas kakap berkumpul, saling melempar senyum dan bertukar kartu nama. Ini adalah malam pembuktian bagi keluarga Wijoyo. Di atas panggung kecil, ayah mertua Alina, Bapak Suryo Wijoyo, baru saja menyelesaikan pidato sambutannya. Ia berbicara tentang mimpi, kerja keras, dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Kata-katanya penuh dengan kebanggaan, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Di sampingnya, Ibu Laras berdiri dengan dagu terangkat. Senyumnya merekah seolah ialah ratu malam itu. Bagas, berdiri sedikit di belakang mereka, juga tersenyum, meski matanya tampak gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu keluar seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Alina tidak ada di sana. Setelah menyelesaikan tugasnya memeriksa toilet VIP, yang ternyata sudah sangat bersih dan wangi, ia tidak diizinkan kembali ke dapur. Salah satu asisten pribadi Ibu Laras menahannya di sebuah koridor sepi yang menghubungkan ballroom dengan area servis. Perintah Ibu, Anda tunggu di sini saja. Jangan kemana-mana, kata asisten itu dengan nada datar tanpa menatap wajahnya. Jadi disinilah ia sekarang, berdiri di balik sebuah pilar marmer besar, hanya bisa mengintip kemeriahan pesta dari kejauhan. Ia seperti hantu di pestanya sendiri. Ia melihat suaminya tertawa bersama seorang wanita muda yang sangat cantik, putri dari salah satu investor utama mereka. Hatinya terasa seperti diremas. Ia rindu pada Bagas yang dulu, Bagas yang akan menggenggam tangannya erat-erat di tengah keramaian dan berbisik. Dunia boleh berisik, yang penting ada kamu di sampingku.
Rasa haus kembali menyerangnya. Tenggorokannya kering karena menahan emosi. Ia sudah berdiri di sana hampir 1 jam. Tidak ada yang menawarinya minum. Dengan ragu, ia memutuskan untuk berjalan ke ujung koridor, di mana terdapat sebuah meja kecil dengan beberapa botol air mineral untuk para staf. Ia hanya ingin mengambil minum sebentar, lalu kembali ke persembunyiannya di balik pilar. Ia berjalan dengan cepat, menundukkan kepala, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, saat ia meraih sebotol air, sebuah suara ramah menyapanya. "Loh, ini kan Mbak Alina, ya?" Alina terkesiap dan langsung menoleh. Seorang pria parubaya yang sangat ia kenali wajahnya dari majalah bisnis tersenyum padanya. Beliau adalah Pak Darmawan, salah satu pengusaha properti paling disegani di negeri ini. Alina pernah bertemu sekali dengannya di sebuah acara makan malam kecil beberapa waktu lalu, sebelum Ibu Laras memutuskan untuk melarangnya ikut acara-acara seperti itu lagi. Selamat malam, Pak Darmawan." Sapa Alina gugup sambil merapikan rambutnya. Ia merasa sangat tidak nyaman. Penampilannya pasti sangat kontras dengan Pak Darmawan yang mengenakan setelan jas mahal. "Selamat malam. Saya tidak menyangka bertemu Anda di sini." "Sendirian saja?" tanya Pak Darmawan dengan nada bersahabat. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda merendahkan penampilan Alina. "Tidak, Pak. Saya bersama suami. Bagas ada di dalam," jawab Alina terbata-bata. "Oh, begitu. Sampaikan salam saya untuk Pak Suryo dan keluarga." "Ya, selamat atas peresmian gedungnya. Proyek yang luar biasa," puji Pak Darmawan. "Kalau begitu saya permisi dulu." "Baik, Pak. Terima kasih." Setelah Pak Darmawan berlalu, Alina bisa bernapas sedikit lebih lega. Setidaknya ada satu orang di pesta ini yang menyapanya dengan baik. Ia cepat-cepat meminum airnya, lalu berbalik hendak kembali ke tempatnya. Namun, langkahnya terhenti. Di ujung koridor, berdiri Ibu Laras dengan mata menyala-nyala karena amarah. Rahangnya mengeras, dan senyum manis yang tadi ia pamerkan di atas panggung kini lenyap tak berbekas. Ibu Laras berjalan ke arahnya dengan langkah cepat dan tergesa, seperti seekor singa betina yang hendak menerkam mangsanya. Ia tidak peduli pada beberapa tamu yang melintas dan menatap mereka dengan heran. "Apa yang kamu lakukan di sini?" desis Ibu Laras saat sudah berada di depan Alina. Suaranya rendah namun penuh penekanan. Saya hanya mengambil minum, Bu," jawab Alina ketakutan. "Mengambil minum atau mencari muka di depan Pak Darmawan? Kamu pikir saya tidak lihat? Kamu sengajakan pamer di depannya supaya dia tahu kalau kamu itu menantu keluarga Wijoyo? Kamu mau mempermalukan saya?" cerca Ibu Laras tanpa jeda. "Tidak, Bu. Saya tidak bermaksud begitu." Pak Darmawan yang lebih dulu menyapa saya. Alina mencoba membela diri, suaranya gemetar. "Alasan? Orang seperti kamu itu licik. Kamu pasti sudah merencanakan ini semua. Kamu tidak suka kan saya suruh menunggu di belakang? Kamu ingin merusak acara penting ini, kan?" Cengkeraman tangan Ibu Laras di lengan Alina mengerat. Kukunya yang panjang dan tajam menancap di kulitnya, meninggalkan rasa perih. Ibu Laras menariknya dengan kasar, menjauh dari area yang ramai, menuju sebuah lorong yang lebih sepi yang mengarah ke toilet. "Bu, sakit. Lepas, Bu," rintih Alina, mencoba melepaskan cengkeraman mertuanya. Tepat saat itu, Bagas muncul. Ia sepertinya melihat keributan itu dari kejauhan. Wajahnya tampak panik. Alina menatap suaminya dengan tatapan memohon. "Inilah kesempatannya. Tolong, Mas, tolong aku," jerit hatinya. "Mah, ada apa ini? Jangan buat keributan di sini, nanti dilihat orang," kata Bagas, mencoba melerai. Tapi fokusnya bukan pada Alina yang kesakitan, melainkan pada citra keluarga mereka. "Justru karena itu, Bagas, istrimu ini yang membuat keributan. Dia sengaja tebar pesona di depan Pak Darmawan. Dia mau menghancurkan reputasi keluarga kita," seru Ibu Laras, matanya melotot ke arah Alina. Alina menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak, Mas. Aku tidak melakukan itu. Tolong percaya padaku," pintanya pada Bagas. Bagas menatap Alina, lalu menatap ibunya. Ia tampak bimbang sesaat. Namun, sorot mata tajam ibunya membuatnya ciut. Ia menghela napas dan akhirnya berkata pada Alina. "Sudah, Alina. Lebih baik kamu ikuti saja kata Mama. Jangan membantah. Mungkin kamu memang tidak sengaja, tapi Mama hanya tidak mau ada salah paham."
Ini acara penting. Dunia Alina seakan runtuh mendengar kalimat itu. Suaminya, satu-satunya orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, baru saja melepaskan tangannya dan menyerahkannya pada serigala. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi pembelaan. Ia sendirian. Rasa sakit di lengannya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Ibu Laras tersenyum penuh kemenangan. Ia kembali menyeret Alina, yang kini sudah tidak melawan lagi. Tenaganya seakan habis terkuras. Mereka berjalan menyusuri lorong yang terasa semakin panjang dan gelap. Alina bisa melihat pintu toilet yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran mewah di depannya. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan ibu mertuanya. Tapi ia punya firasat buruk. Ini akan menjadi puncak dari semua penderitaan yang ia alami malam ini. Dan suaminya membiarkan semua itu terjadi. Lorong yang mereka lewati terasa semakin dingin. Atau mungkin itu hanya perasaan Alina saja. Kemewahan di sekelilingnya, dinding pualam yang mengilap, lampu-lampu kristal kecil yang tertanam di langit-langit, dan aroma lili segar dari vas bunga di sudut, terasa seperti ejekan. Semua keindahan ini palsu, hanya selubung untuk menutupi kebusukan hati orang-orang di dalamnya. Ibu Laras terus menyeretnya tanpa henti. Cengkeramannya tak sedikit pun mengendur. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat pada batu besar. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah pintu kayu besar berwarna coklat tua dengan ukiran rumit. Sebuah plakat kuningan kecil bertuliskan, VIP Lounge Restroom, terpasang di sampingnya. Inilah tempat yang dituju ibu mertuanya. Kamu lihat pintu ini, Alina? Ibu Laras bertanya dengan suara rendah yang menyeramkan. Ia mendorong Alina hingga punggungnya membentur dinding yang dingin. Di balik pintu ini adalah tempat untuk orang-orang terhormat. Para pejabat, para investor, orang-orang yang menentukan masa depan perusahaan kami. Orang-orang yang punya nama, punya kelas, punya martabat. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menelusuri Alina dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. Dan kamu? Kamu tidak termasuk di antara mereka. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu datang dari selokan, dan sampai kapanpun kamu akan tetap membawa bau selokan itu kemanapun kamu pergi. Alina hanya bisa diam. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa ia juga manusia yang punya harga diri. Tapi apa gunanya? Di hadapan wanita ini, ia tidak punya suara. Saya menikah dengan anak ibu. Akhirnya hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Sebuah bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. Ibu Laras tertawa. Tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. Menikah? Jangan bodoh. Alina, kamu tidak menikahinya. Kamu menjebaknya. Kamu menggunakan keluguanmu, wajah sopolosmu itu untuk memikat anak saya yang naif. Bagas itu terlalu baik. Dia tidak bisa melihat ular sepertimu. Tapi saya bisa. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya tahu kamu hanya benalu yang akan merusak keluarga saya. Air mata Alina mulai jatuh, mengalir tanpa bisa ia bendung. Setiap kata yang diucapkan Ibu Laras adalah bilah pisau yang mengiris hatinya. Kamu pikir saya tidak tahu rencanamu? Kamu pikir saya akan membiarkanmu melahirkan anak untuk Bagas? Seorang pewaris Wijoyo dengan darah udik sepertimu? Jangan mimpi. Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Sebelum kamu berhasil merusak segalanya, saya yang akan menyingkirkanmu. Wanita itu mendekatkan wajahnya. Napasnya yang beraroma mint terasa panas di pipi Alina. Dengar baik-baik. Malam ini adalah malam terpenting bagi keluarga kami. Kami sudah bekerja keras puluhan tahun untuk sampai di titik ini. Kami tidak akan membiarkan seekor tikus got sepertimu merusak pemandangan. Kamu sudah membuat malu tadi. Berani-beraninya berbicara dengan Pak Darmawan. Kamu mau apa? Mengadu padanya? Mencari simpati? Saya tidak. Diam, bentak Ibu Laras. Suaranya menggema di lorong sepi itu. Saya tidak butuh penjelasanmu. Dengan sekali sentakan kuat, Ibu Laras mendorong pintu toilet itu hingga terbuka. Bagian dalamnya ternyata sangat mewah. Lantainya dari marmer hitam, wastafelnya terbuat dari porselen mahal dengan keran berwarna emas, dan ada sofa kecil di sudut ruangan. Tapi kemewahan itu terasa menyesakkan bagi Alina. Ibu Laras mendorongnya masuk dengan kasar hingga Alina tersandung dan nyaris jatuh. Disinilah kamu seharusnya berada. Alina menatap ibu mertuanya dengan tatapan tak percaya. Ketakutan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Apa yang mau ibu lakukan? Ibu Laras tersenyum sinis.
Senyum yang paling mengerikan yang pernah Alina lihat. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi Alina yang terperangkap di dalam. Melakukan apa yang seharusnya sudah saya lakukan sejak dulu. Menempatkanmu di tempat yang semestinya. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menolong, tapi untuk menunjuk ke arah kloset duduk yang berkilauan di sudut ruangan. Disitulah tempatmu. Di antara kotoran. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan seluruh sisa harga diri Alina itu, Ibu Laras membanting pintu kayu yang berat itu. Brak! Suara itu begitu keras, membuat Alina terlonjak kaget. Sesaat kemudian, terdengar suara lain yang lebih mematikan. Klik! Suara kunci yang diputar dari luar. Alina membeku. Napasnya seakan berhenti. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Ia hanya bisa menatap pintu di depannya dengan nanar. Dikunci. Ia dikunci di dalam toilet. Bu! Ibu! Jangan lakukan ini, teriaknya sambil menggedor-gedor pintu. Bu Laras, tolong buka pintunya. Tidak ada jawaban. Bagas, Mas Bagas, tolong aku. Ia mencoba memanggil suaminya, berharap keajaiban terjadi dan Bagas akan datang menyelamatkannya. Tapi yang terdengar hanyalah keheningan. Tidak, bukan hening sepenuhnya. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar alunan musik dari ballroom. Pesta masih terus berjalan. Dunia di luar sana masih berputar seolah tidak ada apa-apa. Seolah ia tidak ada. Alina terus menggedor pintu dengan sisa tenaganya. Tolong! Siapapun di luar, tolong buka pintunya. Tangannya mulai terasa sakit dan perih. Tapi ia tidak peduli. Ia lebih takut pada perasaan terkurung dan terhina ini. Setelah beberapa lama, tenaganya habis. Ia merosot ke lantai. Punggungnya bersandar pada pintu yang dingin. Isak tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan putus asa yang selama ini ia pendam. Ia menangisi nasibnya. Ia menangisi pernikahannya yang hancur. Ia menangisi kebodohannya yang terus berharap bahwa suatu saat nanti mertuanya akan menerimanya, bahwa suaminya akan membelanya. Semua itu hanya ilusi. Malam ini, semua topeng telah terbuka. Ia melihat dengan jelas siapa sebenarnya keluarga Wijoyo itu. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat dengan jelas siapa sebenarnya Bagas, pria yang sangat ia cintai. Pria itu telah membiarkannya dicampakkan ke dalam lubang penghinaan ini. Di tengah tangisnya, ia teringat pada mendiang orang tuanya. Mereka adalah orang-orang sederhana yang hanya punya cinta untuk diwariskan kepadanya. Mereka selalu mengajarinya untuk menjadi orang baik, sabar, dan pemaaf. Jadi orang baik itu tidak akan pernah rugi. Nak, begitu kata ibunya dulu. Tapi malam ini, Alina merasa semua kebaikan dan kesabarannya justru membawanya pada kerugian terbesar dalam hidupnya, kehilangan harga diri. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan di ruangan yang terasa begitu dingin. Ia memandang sekeliling toilet mewah itu. Cermin besar di dinding memantulkan bayangannya. Seorang wanita dengan gaun kusam, rambut berantakan, dan wajah yang basah oleh air mata. Tatapan matanya kosong. Ia merasa seperti sampah. Persis seperti yang dikatakan Ibu Laras. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Disitulah tempatmu. Kalimat itu menusuknya lebih dalam dari pisau manapun. Ia merasa sangat kotor, sangat hina. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak karuan. Tangisnya mulai reda, berganti dengan perasaan hampa. Kosong. Tidak ada lagi yang tersisa. Cintanya, harapannya, kepercayaannya, semuanya telah direnggut paksa malam ini. Ia sendirian, terkunci, terbuang. Disinilah ia sekarang, di titik terendah dalam hidupnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat di dalam penjara mewahnya. Alina tidak tahu sudah berapa lama ia terkurung di sana. Mungkin 15 menit, mungkin setengah jam. Ia sudah berhenti menangis. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak asin di pipinya yang dingin. Ia hanya duduk diam di lantai marmer, bersandar pada dinding, membiarkan rasa hampa menyelimuti dirinya. Ia sudah tidak punya tenaga lagi untuk marah atau sedih. Yang ada hanya perasaan mati rasa. Dari luar, suara pesta masih terdengar. Samar-samar, ia bisa menangkap suara MC yang sedang berbicara dengan penuh semangat, diselingi tepuk tangan sesekali. Lalu, ia mendengar suara ayah mertuanya, Pak Suryo Wijoyo, mulai memberikan pidato. Suaranya terdengar berat dan berwibawa, penuh dengan kebanggaan.
Ia pasti sedang menceritakan kisah suksesnya membangun Wijoyo Tower dari nol. Sebuah kisah yang selalu ia ulang-ulang di setiap kesempatan. Alina menutup matanya, mencoba meredam suara itu. Ia tidak mau mendengar apapun lagi yang berhubungan dengan keluarga itu. Setiap patah kata yang masuk ke telinganya terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Ia mencoba memikirkan hal lain, apa saja, untuk mengalihkan perhatiannya. Ia memikirkan masa kecilnya di desa, berlari-lari di pematang sawah tanpa alas kaki. Ia memikirkan aroma kue buatan ibunya. Kenangan-kenangan sederhana yang terasa begitu jauh dan mustahil untuk diraih kembali. Di tengah lamunannya, sesuatu yang aneh terjadi. Pidato Pak Suryo yang sedang berapi-api itu tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti sejenak untuk mengambil napas, tapi berhenti total, seolah ada yang memotongnya di tengah kalimat. Alunan musik klasik yang menjadi latar belakang acara pun ikut mati. Tepuk tangan yang seharusnya mengikuti pidato itu tidak terdengar. Semuanya menjadi hening. Keheningan yang tiba-tiba ini terasa ganjil dan menegangkan. Alina membuka matanya. Ia menegakkan punggungnya, mencoba mendengar lebih jelas. Apa yang terjadi di luar sana? Kenapa pestanya berhenti? Selama beberapa detik, tidak ada suara apapun, kecuali dengung samar dari pendingin ruangan di dalam toilet. Lalu, dari keheningan itu, muncul sebuah suara baru. Suara yang asing dan tidak seharusnya ada di sana. Suara itu awalnya sangat lirih, seperti getaran bas dari kejauhan. Sebuah deruman rendah yang stabil. Namun, detik demi detik, suara itu semakin keras, semakin jelas, dan semakin dekat. Itu bukan suara satu mobil. Itu adalah suara banyak mobil. Mobil-mobil dengan mesin yang sangat besar dan bertenaga. Deru mesin mereka terdengar berat, dalam, dan berwibawa, seolah-olah iring-iringan raja sedang mendekat. Alina mengerutkan keningnya. Ping! Siapa yang datang dengan iring-iringan mobil seperti itu di tengah acara? Getaran dari suara mesin itu bahkan mulai terasa samar-samar di lantai marmer tempat ia duduk. Di luar, keheningan pecah. Kini digantikan oleh suara-suara lain. Bukan lagi suara tawa atau percakapan ringan, melainkan suara bisik-bisik yang cemas dan penuh kebingungan. Orang-orang mulai bergumam. Ia bisa menangkap beberapa kata yang tidak jelas, seperti, siapa itu? Dan, tidak ada di daftar tamu. Suasana di luar jelas telah berubah drastis. Dari yang tadinya meriah dan teratur, kini menjadi tegang dan kacau. Alina bangkit berdiri. Rasa penasarannya mengalahkan perasaan putus asanya. Ia berjalan mendekati pintu, menempelkan telinganya di kayu yang tebal itu, mencoba mendengar lebih baik. Deru mesin mobil-mobil itu kini sudah sangat dekat, seakan berhenti tepat di depan lobi utama hotel. Kemudian, suara mesin itu satu persatu mati, menyisakan keheningan sesaat, sebelum dipecah oleh suara pintu-pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan bunyi yang mantap. Blam, blam. Blam, terdengar berulang kali. Lalu terdengar suara langkah-langkah kaki yang berat dan teratur. Langkah sepatu pantofel mahal di atas lantai marmer. Bukan hanya sepasang, tapi puluhan. Kemudian terdengar suara teriakan tertahan, pekikan kaget, dan gumaman yang semakin keras. Sepertinya para tamu di ballroom sudah bergerak ke arah lobi untuk melihat apa yang terjadi. Alina sama sekali tidak bisa menebak apa yang sedang berlangsung. Pikirannya kosong. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Mungkinkah ada penggerebekan? Atau mungkin ada pejabat sangat penting yang datang tanpa diundang? Atau jangan-jangan ada masalah dengan keamanan? Apapun itu, kejadian ini telah berhasil membungkam seluruh acara peresmian yang dibangga-banggakan keluarga Wijoyo. Ada sedikit rasa puas yang aneh menyelinap di hatinya melihat kekacauan ini, meski ia tidak tahu apa penyebabnya. Ia mendengar suara beberapa orang berlari di koridor tempatnya terkurung. Ada juga suara bentakan-bentakan panik. Sepertinya petugas keamanan hotel sedang mencoba mengendalikan situasi. Di tengah semua keributan itu, Alina tetap terkurung, terlupakan. Tidak ada satu orang pun yang teringat padanya. Tidak ada yang datang untuk memeriksanya atau melepaskannya. Kekacauan besar sedang terjadi di luar sana, tapi baginya, tidak ada yang berubah. Ia masih menjadi tahanan di toilet mewah ini. Perasaan terisolasi itu terasa semakin kuat. Dunia di luar sana sedang jungkir balik, tapi ia tetap berada di titik nol, tidak terlihat dan tidak dianggap ada. Ia menjauh dari pintu dan kembali duduk di sofa kecil di sudut ruangan. Ia hanya bisa menunggu. Menunggu keributan ini selesai, atau menunggu seseorang akhirnya ingat bahwa ada seorang manusia yang mereka kunci di dalam sini.
Ia tidak lagi berharap. Ia hanya menunggu, dengan hati yang hampa, tidak tahu bahwa keributan besar di luar sana, deru mesin yang membungkam seluruh acara itu, adalah awal dari perubahan takdirnya. Badai itu datang bukan untuk menghancurkan pesta keluarga Wijoyo, tapi untuk menjemputnya. Di atas panggung, Pak Suryo Wijoyo sedang berada di puncak pidatonya. Ia mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi, bersiap untuk mengajak seluruh tamu bersulang demi kesuksesan Wijoyo Tower. Wajahnya memerah karena bangga dan sedikit karena sampahnya yang sudah ia minum. Ibu Laras di sampingnya tersenyum anggun. Matanya berbinar-binar menatap lautan manusia terhormat yang bertepuk tangan untuk mereka. Inilah momen yang ia impikan seumur hidupnya. Momen pengukuhan status keluarganya. Dan dengan berdirinya Wijoyo Tower ini, kita tidak hanya membangun sebuah gedung. Seru Pak Suryo, suaranya menggema melalui pengeras suara. Kita membangun sebuah warisan. Sebuah simbol. Kalimatnya terputus. Bukan karena ia lupa naskah pidatonya. Tapi karena sebuah suara lain, suara dari luar, mulai menyusup ke dalam ballroom yang kedap suara itu. Awalnya hanya sebuah getaran rendah, namun dengan cepat berubah menjadi deru mesin yang dalam dan mengintimidasi. Para tamu di barisan belakang mulai menoleh ke arah lobi dengan bingung. Pak Suryo mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pidatonya. Tapi deru itu semakin keras, menenggelamkan suaranya sendiri. Direktur musik, yang kebingungan, memberi isyarat pada operator untuk mematikan musik latar. Kini, di dalam ballroom yang hening, hanya ada satu suara yang dominan, deru puluhan mesin mobil mewah yang berhenti serempak di depan hotel. Pak Suryo terdiam di atas panggung, gelas di tangannya masih terangkat. Ekspresinya berubah dari bangga menjadi bingung dan kesal. Pestanya telah diganggu. Seluruh mata kini tertuju pada pintu masuk lobi yang terbuat dari kaca tebal. Di luar sana, pemandangan yang tersaji membuat semua orang menahan napas. Lebih dari selusin mobil sedan super mewah berwarna hitam legam berbaris rapi dengan presisi militer. Rolls-Royce, Bentley, dan Maybach berkilauan di bawah sorotan lampu hotel. Mereka tidak parkir di tempat yang seharusnya, melainkan berhenti begitu saja di jalur kedatangan, menciptakan barikade kemewahan yang efektif memblokir akses keluar masuk. Lalu, seperti sebuah koreografi yang terlatih, pintu-pintu mobil itu terbuka serempak. Dari setiap mobil, keluarlah pria-pria tinggi tegap berjas hitam, berkemeja putih, dan memakai alat komunikasi di telinga mereka. Mereka bukan tamu. Mereka adalah pengawal profesional. Mereka bergerak cepat, menyebar, dan membentuk barisan penjagaan di sekeliling lobi. Tatapan mereka tajam dan dingin, mengamati setiap orang di dalam dengan saksama. Para petugas keamanan hotel yang tadinya berdiri gagah di pintu masuk, kini tampak kerdil dan tidak berdaya. Mereka hanya bisa berdiri mematung, tidak berani mendekat. Di atas panggung, keluarga Wijoyo membeku. Siapa mereka? Bisik Pak Suryo pada istrinya. Nadanya panik. Apakah kamu mengundang tamu dari istana? Tentu saja tidak. Aku tahu semua daftar tamu, jawab Ibu Laras. Suaranya bergetar karena marah. Ini pasti ulah salah satu sainganmu. Mereka mau mempermalukan kita. Bagas hanya bisa menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya merasa takut. Semua sorot kamera wartawan yang tadinya mengarah ke panggung, kini beralih ke parade tak diundang di luar. Momen kejayaan keluarganya telah dibajak dalam sekejap. Semua mata kemudian tertuju pada mobil Rolls-Royce Phantom yang berada di paling depan. Pintu belakangnya terbuka perlahan, dibuka oleh seorang pengawal. Yang pertama kali melangkah keluar adalah seorang wanita paruh baya. Penampilannya sangat elegan, mengenakan gaun sutra berwarna biru tua. Wajahnya cantik, namun terlihat sembab dan penuh kekhawatiran. Ia menatap ke arah lobi hotel dengan tatapan cemas. Kemudian, keluar seorang pria yang lebih muda, mungkin berusia 30-an. Ia mengenakan setelan jas yang paling pas di badan yang pernah dilihat para tamu. Ia bergerak dengan efisien. Matanya yang tajam memindai sekeliling seperti elang, menilai situasi. Dan yang terakhir, figur utama itu pun muncul. Seorang pria tua, mungkin berusia 70-an, melangkah keluar dari mobil dengan perlahan namun mantap. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan 3 potong berwarna abu-abu gelap yang dijahit dengan sempurna. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat berukir dengan kepala perak. Wajahnya penuh dengan guratan pengalaman, menunjukkan kebijaksanaan sekaligus kekuasaan yang tak terbatas. Tapi yang paling menonjol adalah matanya.
Matanya setenang danau di musim dingin, namun di kedalamannya tersimpan badai yang siap mengamuk. Pria tua itu berdiri sejenak, memandangi kemegahan Wijoyo Tower di hadapannya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ia sama sekali tidak terlihat terkesan. Ia lalu mulai berjalan menuju pintu lobi. Para pengawalnya segera membuat jalan untuknya. Manajer hotel yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, berlari tergopoh-gopoh untuk menyambut. Namun ia dihentikan oleh dua orang pengawal yang hanya menggelengkan kepala tanpa suara. Pria tua itu, bersama wanita parubaya dan pria muda di sisinya, melangkah masuk ke dalam lobi. Derap langkah mereka menggema di keheningan yang canggung. Mereka tidak mempedulikan ratusan pasang mata yang menatap mereka. Mereka tidak melirik ke arah panggung tempat keluarga Wijoyo masih berdiri seperti patung lilin. Mereka berjalan lurus ke tengah lobi, dan berhenti. Seluruh ruangan terasa sesak. Aura kekuasaan yang dipancarkan oleh pria tua itu begitu kuat, membuat semua orang merasa kecil. Para pengusaha besar yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini hanya bisa berdiri di pinggir, menonton dalam diam. Mereka semua bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Nama-nama besar di dunia bisnis terlintas di benak mereka, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan sosok ini. Ia seperti berasal dari liga yang berbeda, dari level yang jauh di atas mereka semua. Parade kemegahan yang tak diundang ini telah berhasil membajak seluruh acara. Pesta peresmian Wijoyo Tower sudah tidak penting lagi. Yang menjadi pertanyaan semua orang sekarang adalah, siapa mereka, dan apa yang mereka inginkan di sini? Keheningan di dalam ballroom terasa begitu pekat hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Tirtayasa, pria tua berwibawa itu, berdiri tegap di tengah ruangan. Tatapannya menyapu seluruh kerumunan dengan perlahan. Tatapannya tidak singgah lama pada siapapun, seolah ia sedang mencari sesuatu yang spesifik, dan semua orang yang ada di sana hanyalah latar belakang yang tidak penting. Keluarga Wijoyo, sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus berdiri di atas panggung, akhirnya turun dengan langkah kaku. Ini adalah wilayah mereka, pesta mereka, tapi mereka merasa seperti penyusup di hadapan pria ini. Dengan sisa-sisa harga dirinya, Pak Suryo Wijoyo melangkah maju, mencoba mengambil alih kendali situasi. Ia memasang senyum yang paling ramah yang bisa ia paksakan. "Selamat malam, Bapak." Sapanya, suaranya terdengar sedikit bergetar. "Sebuah kehormatan yang luar biasa menerima kunjungan dari Anda. Saya Suryo Wijoyo, pemilik tempat ini. Mohon maaf, sepertinya asisten saya lalai. Nama Bapak tidak ada dalam daftar tamu undangan kami." Ia mencoba menyiratkan bahwa kedatangan pria ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kelalaian. Pak Tirtayasa akhirnya menolehkan kepalanya sedikit, tapi ia tidak menatap Pak Suryo. Matanya hanya melirik sekilas, sebuah lirikan yang penuh dengan penghinaan, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Ia sama sekali tidak menjawab sapaan itu. Ia kembali memalingkan wajahnya, terus mengamati kerumunan. Penolakan tanpa kata itu adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari bentakan manapun. Wajah Pak Suryo memerah karena malu. Ia adalah seorang konglomerat baru yang dihormati, tapi di hadapan pria ini, ia diperlakukan seperti pesuruh yang tidak terlihat. Ibu Laras, yang berdiri di belakang suaminya, mengepalkan tangannya. Kesombongannya terluka parah. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, pria tua itu akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, namun dalam dan jernih, membawa bobot otoritas yang membuat semua orang merinding. Setiap kata diucapkannya dengan perlahan dan penuh penekanan. "Saya tidak datang untuk meresmikan gedung ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. "Saya datang untuk mencari seseorang. Saya dengar, peresmian perusahaan ini juga dihadiri oleh cucu saya satu-satunya, Alina. Di mana dia?" Bom itu akhirnya meledak. Seluruh ruangan dipenuhi oleh suara napas yang tertahan secara bersamaan. Beberapa orang bahkan terkesiap kaget. Kemudian, bisik-bisik mulai menyebar seperti api. "Alina! Siapa itu Alina? Cucu? Bukankah pria ini? Tunggu dulu, Alina, bukankah itu nama menantu keluarga Wijoyo? Yang dari keluarga biasa itu?" "Tidak mungkin. Wanita itu kan yatim piatu." Semua spekulasi dan gosip liar mulai beterbangan. Semua mata kini beralih dari pria tua itu ke arah keluarga Wijoyo, menuntut jawaban. Dan keluarga Wijoyo, mereka hancur. Wajah Pak Suryo yang tadinya merah karena malu, kini berubah menjadi pucat pasi karena syok.
Ia menatap pria tua itu dengan mulut sedikit terbuka. Cucu. Alina? Menantunya yang selama ini ia anggap sebagai beban dan pembawa sial. Ternyata adalah cucu dari sosok yang begitu berkuasa ini? Otaknya tidak bisa memproses informasi ini. Bagas, di sisi lain, tampak seperti baru saja melihat hantu. Matanya membelalak ngeri. Ia langsung teringat pada Alina. Alina yang ia biarkan diseret oleh ibunya. Alina yang ia tahu saat ini sedang berada dalam masalah besar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia melirik ibunya dengan panik, mencari pertolongan. Tapi yang ia lihat justru membuatnya semakin takut. Ibu Laras adalah orang yang paling hancur di antara mereka semua. Topeng angkuh yang selalu ia kenakan retak seketika, memperlihatkan teror yang murni di baliknya. Matanya bergerak liar. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Alina, cucu dari pria ini. Dan ia baru saja mengunci gadis itu di dalam toilet. Setelah menghinanya habis-habisan dan mengatakan bahwa tempatnya adalah di antara kotoran. Kiamat. Inilah kiamat bagi keluarga Wijoyo. Pak Tirtayasa, dengan instingnya yang tajam, menangkap semua reaksi itu. Ia melihat syok di wajah Pak Suryo, ia melihat rasa bersalah yang jelas di wajah Bagas, dan yang terpenting, ia melihat kepanikan dan ketakutan yang berusaha disembunyikan di mata Ibu Laras. Tatapannya yang tadi dingin, kini berubah menjadi beku. Ia tahu, tanpa perlu bertanya lagi, ia tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada cucunya. Wanita parubaya di sampingnya, yang tak lain adalah Ratih, adik dari mendiang Ibu Alina, maju selangkah. Wajahnya basah oleh air mata. Ayah, firasatku tidak enak. Mereka menyembunyikan sesuatu. Bisiknya pada Pak Tirtayasa. Suaranya bergetar karena cemas. Pak Tirtayasa mengangguk pelan. Ia tidak lagi membuang waktu dengan keluarga Wijoyo yang sudah seperti terpidana mati. Ia memberi isyarat kecil dengan dagunya kepada pria muda di sisinya, yang bernama Arya, ajudan sekaligus keponakannya. Arya segera mengerti. Ia mengeluarkan ponselnya dan berbicara dengan cepat dalam nada rendah namun tegas kepada para pengawal yang berjaga di luar. Prioritas utama, cari Nona Alina. Sisir seluruh area hotel. Sekarang. Beberapa pengawal segera bergerak masuk, menyebar ke berbagai arah dengan disiplin. Para tamu hotel menyingkir, memberi jalan dengan takut. Suasana pesta telah berubah total menjadi seperti lokasi operasi pencarian orang hilang. Ibu Laras, dalam kepanikannya, mencoba untuk berbicara. Ia harus mengatakan sesuatu, sebuah kebohongan, apa saja, untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin Alina sedang tidak enak badan. Iya, dia tadi pamit untuk istirahat di kamar. Katanya terbata-bata, suaranya nyaris tidak keluar. Tapi terlambat. Tatapan Pak Tirtayasa yang menusuk seolah bisa melihat menembus kebohongan itu. Ia bahkan tidak membalas ucapan Ibu Laras. Ia hanya menatap wanita itu lekat-lekat. Sebuah tatapan yang menjanjikan kehancuran. Tatapan itu seolah berkata, berdoalah apa yang kamu sembunyikan tidak seperti yang aku bayangkan. Karena jika benar, aku akan meruntuhkan duniamu hingga ke fondasinya. Kebohongan Ibu Laras yang diucapkan dengan terbata-bata menggantung di udara yang tegang. Tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Pak Tirtayasa bahkan tidak menanggapinya. Ia hanya menatap wanita itu dengan sorot mata yang seolah bisa menguliti jiwanya, sebelum akhirnya berpaling dan memberi isyarat pada para pengawalnya untuk melanjutkan pencarian. Para pria berjas hitam itu bergerak dengan efisiensi yang senyap dan mengintimidasi. Mereka menyebar, memeriksa setiap sudut ruangan, setiap koridor, bahkan sampai ke dapur, tempat di mana penderitaan Alina malam itu dimulai. Para staf hotel yang ketakutan hanya bisa menyingkir, menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat yang diajukan dengan nada rendah dan tegas. Keluarga Wijoyo dipaksa untuk tetap berdiri di tengah lobi, menjadi tontonan bagi para tamu mereka sendiri. Mereka seperti terdakwa di pengadilan dadakan, diawasi langsung oleh Sang Hakim Agung, Pak Tirtayasa, yang berdiri diam seperti monumen kemarahan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam bagi Ibu Laras. Ia berdoa dalam hati semoga Alina ditemukan di tempat lain, di mana saja selain di toilet itu. Semoga gadis itu berhasil keluar, atau semoga ada orang lain yang menemukannya lebih dulu dan membawanya pergi. Sebuah harapan kosong yang ia tahu tidak akan terkabul. Di sudut lain, di dekat area servis, seorang pelayan muda yang tadi memberikan Alina segelas air, berdiri dengan gemetar. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat semuanya. Ia melihat Ibu Laras menyeret Alina dengan kasar. Ia melihat tatapan memohon di mata Alina,
Dan ia melihat Bagas yang hanya diam saja. Saat itu, ia terlalu takut untuk ikut campur. Ia hanya seorang pelayan. Apa kuasanya melawan pemilik acara? Tapi sekarang, melihat pemandangan di depannya, melihat para pria berjas hitam yang jelas bukan orang sembarangan, dan mendengar bahwa wanita malang itu adalah cucu dari pria tua yang sangat berkuasa itu, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Sebuah campuran antara rasa iba dan takut. Ia takut jika ia diam saja, ia akan dianggap terlibat. Tapi ia lebih takut membayangkan apa yang terjadi pada wanita baik hati itu. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, ia memberanikan diri. Ia berjalan perlahan, menyelinap di antara kerumunan tamu, menuju tempat Arya, ajudan Pak Tirtayasa, sedang berdiri memberikan instruksi. Permisi, Pak. Cicitnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Arya menoleh. Tatapannya tajam dan tidak sabar. Ya, ada apa? Saya tadi melihatnya, Pak, kata pelayan itu, menundukkan kepala. Wanita yang Bapak cari. Nona Alina. Seketika, perhatian Arya terpusat sepenuhnya pada pelayan itu. Di mana kamu melihatnya? Kapan? Tanyanya cepat. Sekitar setengah jam yang lalu. Pak, saya melihat Nyonya Wijoyo, Ibu Laras, menariknya dengan paksa. Mereka berjalan ke arah koridor di sana. Pelayan itu menunjuk ke arah lorong menuju toilet VIP. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi, kelihatannya Nona Alina sangat ketakutan. Ekspresi Arya mengeras. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia segera berbalik dan berjalan cepat menghampiri Pak Tirtayasa dan Ratih. Ia membisikkan informasi itu dengan cepat. Reaksi yang ditimbulkan seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Ratih yang tadinya sudah cemas kini berubah menjadi panik. Toilet. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan pada Alina? Kemarahan di wajah Pak Tirtayasa mencapai puncaknya. Gurat-gurat di wajahnya menegang, dan matanya yang dingin kini berkilat seperti baja. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai berjalan ke arah koridor yang ditunjuk. Langkahnya tegap dan cepat. Tongkat di tangannya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang mengerikan. Tok, tok, tok. Setiap bunyi seolah menjadi ketukan palu godam yang akan meruntuhkan dunia keluarga Wijoyo. Ratih, Arya, dan beberapa pengawal mengikuti persis di belakangnya. Para tamu yang penasaran ikut bergerak, membentuk rombongan panjang yang mengikuti prosesi itu dalam diam. Keluarga Wijoyo, dengan wajah yang sudah seperti mayat hidup, tidak punya pilihan selain ikut berjalan di barisan paling belakang. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada penghakiman. Mereka tiba di depan pintu toilet VIP yang besar dan tertutup rapat. Suasananya hening. Alina? Panggil Ratih. Suaranya bergetar sambil mengetuk pintu. Alina, sayang, ini tante. Kamu di dalam. Hening. Tidak ada jawaban sama sekali. Alina, jawab, nak. Ratih mulai panik. Ia menggedor pintu lebih keras. Alina. Keheningan yang menjawab dari dalam pintu itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan minta tolong sekalipun. Pak Tirtayasa tidak menunggu lebih lama lagi. Ia menatap salah satu pengawalnya yang paling besar, seorang pria dengan bahu selebar lemari, dan hanya memberinya satu anggukan singkat. Pengawal itu mengerti. Ia maju, mengambil ancang-ancang, lalu menghantamkan bahunya ke pintu kayu jati yang kokoh itu. Brak! Suara kayu yang retak terdengar memekakan telinga. Pintu itu bergetar hebat tapi masih bertahan. Pengawal itu mundur selangkah, lalu menghantamkannya lagi dengan kekuatan penuh. Brak! Kali ini, engsel pintu tak sanggup lagi menahan. Kunci yang terpasang di kusen tercabut paksa. Pintu itu terayun terbuka dengan keras, membentur dinding di belakangnya. Pintu itu akhirnya terbuka, dan pemandangan di dalamnya membuat hati Ratih hancur berkeping-keping. Di sana, di bawah cahaya lampu toilet yang terang benderang, duduklah Alina di sebuah sofa kecil di sudut. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam dengan tatapan kosong, memeluk lututnya sendiri. Gaunnya sedikit kusut, rambutnya berantakan, dan jejak air mata yang sudah mengering masih terlihat jelas di pipinya yang pucat. Ia tampak begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu sendirian di tengah kemewahan ruangan itu. Suara dobrakan pintu yang keras membuatnya tersentak kaget. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang sembab menatap bingung pada serombongan orang asing yang kini memenuhi ambang pintu. Alina, jerit Ratih. Ia adalah yang pertama menerobos masuk, mengabaikan semua orang di belakangnya. Ia berlutut di depan Alina yang masih membeku karena syok.
Ya Tuhan, Alina, sayang, apa yang mereka lakukan padamu? Ratih menarik keponakannya ke dalam pelukan yang erat, seolah ingin menyalurkan semua kekuatan dan kehangatan yang ia miliki. Ia bisa merasakan betapa dingin dan gemetarnya tubuh Alina. Tangisnya pecah di bahu keponakannya itu. Alina masih bingung. Ia tidak mengenali wanita ini, tapi pelukan itu terasa begitu tulus dan hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia hanya bisa diam, membiarkan dirinya dipeluk. Otaknya masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Pak Tirtayasa berdiri terpaku di ambang pintu. Seluruh amarah dan kekuasaannya seakan lenyap sesaat, digantikan oleh rasa sakit yang menusuk tajam di dadanya. Di hadapannya adalah cucunya, darah dagingnya, satu-satunya peninggalan dari putrinya yang sangat ia cintai. Dan ia menemukannya dalam kondisi seperti ini. Terbuang, terhina, dikurung di dalam toilet seperti seekor binatang. Ia melihat jejak memar kemerahan di lengan Alina, bekas cengkraman kuku ibu laras. Pada saat itu, kemarahan yang tadi sempat mereda kini kembali bergejolak dengan kekuatan 100 kali lipat. Bukan lagi kemarahan yang panas, melainkan kemarahan yang dingin, membeku, dan mematikan. Ia memandang sekeliling toilet mewah itu, lalu kembali menatap wajah cucunya yang pucat. Ia mengerti sekarang. Ini bukan sekadar perlakuan buruk. Ini adalah sebuah ritual penghinaan yang disengaja, dirancang untuk menghancurkan mental dan harga diri cucunya. Pandangannya kemudian bergerak perlahan, melewati kerumunan, dan berhenti tepat pada sosok ibu laras yang berdiri gemetar di ujung koridor. Tatapan mereka bertemu. Di mata Pak Tirtayasa, ibu laras tidak lagi melihat seorang pria tua. Ia melihat seorang algojo. Dan ia tahu, hidupnya, dan seluruh kejayaan semu keluarga Wijoyo, telah berakhir malam ini. Dengan kelembutan yang kontras dengan kekacauan di sekeliling mereka, Ratih membantu Alina berdiri. Ia masih memeluk bahu keponakannya itu dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya, Alina akan menghilang. Arya, sang ajudan, dengan sigap melepas jas mahalnya dan menyampirkannya ke pundak Alina. Kain wol yang hangat itu menjadi selubung pelindung, sebuah isyarat kehormatan pertama yang diterima Alina malam itu. Ayo, kita pergi dari sini, bisik Ratih pelan. Mereka berjalan keluar dari toilet itu, keluar dari ruang penyiksaan itu. Pak Tirtayasa berjalan di depan. Tongkatnya seolah membelah kerumunan tamu yang masih menonton dengan napas tertahan. Alina berjalan di tengah, diapit oleh Ratih dan Arya, dilindungi oleh barisan pengawal di belakangnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa sendirian. Mereka tidak langsung pergi. Pak Tirtayasa membawa mereka kembali ke tengah lobi utama, tempat yang tadinya menjadi pusat pesta. Kini, tempat itu telah berubah menjadi arena penghakiman. Ia berhenti tepat di hadapan keluarga Wijoyo, yang berdiri berdekatan seolah mencari kekuatan dari satu sama lain, namun tampak seperti tiga pilar yang akan runtuh. Pak Tirtayasa menatap Alina sejenak. Tatapannya melembut. Ia lalu kembali menatap kerumunan, dan suaranya yang tenang namun bertenaga kembali mengisi keheningan. Malam ini, saya datang ke sini karena mendapat kabar bahwa cucu saya yang telah lama saya cari berada di tempat ini. Saya membayangkan sebuah pertemuan yang bahagia, katanya. Suaranya mengandung ironi yang tajam. Tapi sepertinya, keluarga Wijoyo punya cara penyambutan yang berbeda. Ia berhenti, membiarkan semua orang mencerna kata-katanya. Bagi yang tidak mengenal saya, lanjutnya, kini nadanya berubah menjadi lebih berat. Nama saya Suryo Tirtayasa. Sebuah nama. Hanya sebuah nama. Tapi nama itu cukup untuk mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan. Tirtayasa. Bukan nama yang asing, tapi nama yang selama ini hanya menjadi legenda di dunia bisnis. Tirtayasa Group adalah sebuah gurita bisnis yang cabangnya menggurita di berbagai benua, bergerak di bidang pertambangan, energi, dan properti skala global. Nilainya membuat Wijoyo Corp tampak seperti toko kelontong di pinggir jalan. Para tamu saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Jadi, pria ini adalah sang kaisar yang jarang sekali muncul di publik itu. Dan gadis ini, Pak Tirtayasa meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Alina. Alina adalah cucu kandung saya, pewaris tunggal dari semua yang telah saya bangun. Dia adalah putri dari anak perempuan saya satu-satunya, mendiang Adelia Tirtayasa. Pengakuan itu membungkam semua bisik-bisik. Kini semuanya menjadi jelas. Alina, wanita yang selama ini mereka anggap hanya sebagai menantu beruntung yang miskin, ternyata adalah seorang putri mahkota yang hilang.
Kami kehilangan kontak bertahun-tahun yang lalu karena sebuah tragedi keluarga. Kami terus mencarinya tanpa henti. Dan malam ini, setelah pencarian yang panjang, akhirnya saya menemukannya." Tatapan Pak Tirtayasa kini beralih, mengunci sosok Ibu Laras dengan intensitas yang membakar. "Dan saya menemukan pewaris tunggal Tirtayasa Group, dikunci di dalam toilet oleh ibu mertuanya sendiri. Dihina, dicaci maki, dan diperlakukan lebih buruk dari seorang pesuruh." Pernyataan itu diucapkan dengan tenang namun jelas, menghantam seluruh hadirin seperti badai. Suasana menjadi riuh. Orang-orang terkesiap. Para wartawan yang masih ada di sana sibuk mengabadikan momen itu. Lampu kilat kamera mereka menyala tanpa henti. Ini adalah skandal terbesar tahun ini, bahkan mungkin dekade ini. Reputasi keluarga Wijoyo tidak hanya hancur, tapi lumat menjadi debu dalam hitungan detik. Para investor yang beberapa jam lalu masih menjabat tangan Pak Suryo Wijoyo dengan hangat, kini secara perlahan mulai menjaga jarak. Beberapa dari mereka bahkan sudah sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang menghubungi pialang saham atau pengacara mereka. Kerja sama bisnis yang tadinya sudah di depan mata, kini menguap begitu saja. Panggung sandiwara kemegahan keluarga Wijoyo telah runtuh. Pak Tirtayasa belum selesai. Ia kemudian menatap Pak Suryo Wijoyo, yang hanya bisa menunduk pasrah. "Anda membangun gedung ini dengan pinjaman dari beberapa bank, bukan, Pak Wijoyo?" tanyanya retoris. "Saya pastikan, mulai besok pagi, tidak akan ada satu bank pun di negara ini atau di luar negeri yang mau memperpanjang pinjaman Anda. Saya juga akan memastikan, tidak akan ada satupun perusahaan terhormat yang mau menyewakan ruang di gedung ini atau bekerja sama dalam bentuk apapun dengan Anda. Anggap saja bisnis Anda sudah selesai. Malam ini." Itu bukanlah ancaman. Itu adalah sebuah vonis. Sebuah deklarasi fakta yang diucapkan oleh orang yang punya kuasa untuk mewujudkannya. Pak Suryo merasa kakinya lemas. Dunia di sekelilingnya berputar. Menara kebanggaannya, Wijoyo Tower, kini telah menjadi batu nisan bagi bisnis dan nama baik keluarganya. Saat Pak Tirtayasa memberi isyarat pada keluarganya untuk pergi, Bagas tiba-tiba bergerak. Didorong oleh keputusasaan, ia berlari maju, mencoba menghentikan Alina. "Alina, tunggu!" serunya. Suaranya terdengar parau. "Alina, tolong dengarkan aku. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan." Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Alina. Sebelum tangannya berhasil menyentuh kain jas yang menutupi bahu Alina, tubuh Arya sudah menghalanginya. Pria muda itu berdiri kokoh seperti benteng. Tatapannya sedingin es. "Jangan sentuh dia," desisnya. Alina berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap wajah pria yang masih berstatus suaminya itu untuk terakhir kali. Di wajah Bagas, ia melihat penyesalan, ketakutan, dan kepanikan. Tapi ia tidak melihat ketulusan. Ia hanya melihat seorang pria lemah yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya malam itu, Alina berbicara dengan suara yang tegas. Tidak ada lagi getaran ketakutan. Tidak ada lagi isak tangis. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas," katanya. Tatapannya lurus dan kosong. Semuanya sudah sangat jelas. Hanya itu. Dua kalimat pendek itu menjadi palu terakhir yang memaku peti mati pernikahan mereka. Dengan itu, Alina berbalik. Ia tidak menoleh lagi. Bersama kakek dan tantenya, ia berjalan meninggalkan ballroom yang porak-poranda itu, meninggalkan reruntuhan hidupnya yang lama, menuju fajar yang baru. Keluarga Wijoyo ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, ditelanjangi oleh ratusan pasang mata yang menghakimi, tenggelam dalam aib yang mereka ciptakan sendiri. Saat pintu lift mewah yang akan membawa Alina dan keluarganya pergi akhirnya tertutup, suara dentumannya seolah menjadi penanda berakhirnya sebuah era bagi keluarga Wijoyo. Mereka ditinggalkan sendirian di tengah lobi, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang kini tidak lagi menyimpan kekaguman, melainkan campuran antara rasa jijik, kasihan, dan cemoohan. Keheningan yang tadinya mencekam kini pecah. Para tamu mulai bergerak, bukan untuk kembali menikmati pesta, tapi untuk pergi secepat mungkin dari tempat yang sudah tercemar oleh aib itu. Mereka berjalan melewati keluarga Wijoyo, beberapa terang-terangan menatap dengan pandangan menghina, yang lain memilih untuk membuang muka seolah melihat penyakit menular. Tidak ada lagi jabat tangan, tidak ada lagi senyum basa-basi, tidak ada lagi ucapan selamat. Dalam sekejap, mereka menjadi paria. Pak Darmawan, pengusaha yang tadi menyapa Alina dengan ramah, berjalan melewati mereka.
Ia berhenti sejenak di depan Pak Suryo, menggelengkan kepalanya dengan tatapan kecewa yang menusuk, sebelum akhirnya berlalu tanpa sepatah kata pun. Dan ketika para tamu terhormat telah pergi, datanglah kawanan pemangsa yang sesungguhnya. Para wartawan dan juru kamera yang sedari tadi menahan diri, kini menyerbu ke depan. Lampu kilat menyala bertubi-tubi, menyilaukan mata dan menelanjangi sisa-sisa harga diri keluarga Wijoyo. Mikrofon dan alat perekam disodorkan dari segala arah. Ibu Laras, benarkah Anda yang mengunci Nona Alina di dalam toilet? Apa motif Anda? Pak Wijoyo, perusahaan Anda divonis bangkrut bahkan sebelum beroperasi. Bagaimana perasaan Anda? Bagas, apakah Anda tahu perbuatan ibu Anda? Apa pernikahan Anda akan berakhir malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti rentetan peluru, menghujani mereka tanpa ampun. Pak Suryo hanya bisa berdiri mematung, wajahnya kosong, matanya menatap nanar ke arah logo Wijoyo Tower yang terpampang megah di dinding. Menara kebanggaannya kini terasa seperti tiang gantungan. Bagas menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Ia merasa kecil, tidak berguna, dan pengecut. Semua tuduhan itu benar. Ia tahu, dan ia tidak melakukan apa-apa. Ibu Laras, satu-satunya yang masih memiliki sisa-sisa api perlawanan, akhirnya meledak. Rasa syoknya berubah menjadi amarah yang membabi buta. Pergi! Pergi kalian semua dari sini! Teriaknya histeris, suaranya melengking dan pecah. Ini semua bohong. Gadis itu pembohong. Dia yang menjebak kami. Teriakannya justru semakin memanaskan suasana. Pernyataannya yang tidak masuk akal itu menjadi berita utama yang lebih menarik. Akhirnya, beberapa petugas keamanan hotel yang tersisa berhasil menerobos kerumunan dan menarik keluarga Wijoyo menjauh, membawa mereka melalui pintu servis belakang, jalan keluar yang biasanya digunakan oleh para kuli dan pemasok barang. Sebuah rute pelarian yang sangat kontras dengan kedatangan mereka tadi sore melalui karpet merah di lobi utama. Perjalanan pulang di dalam mobil sedan mewah mereka terasa seperti perjalanan ke pemakaman. Tidak ada yang berbicara. Sopir pribadi mereka menyetir dalam diam, sesekali melirik ke kaca spion dengan raut wajah cemas. Di dalam kabin yang senyap, masing-masing dari mereka tenggelam dalam neraka pribadi mereka. Pak Suryo duduk di depan, menatap kosong ke jalanan malam yang ramai. Di kepalanya, kalkulator terus berputar. Utang bank, kontrak yang batal, investor yang kabur, reputasi yang hancur, puluhan tahun kerja keras, lobi-lobi politik, dan manuver bisnis yang licin, semuanya lenyap dalam satu malam. Sia-sia. Ia melirik istrinya dari pantulan kaca jendela. Wanita yang ia nikahi karena kecantikan dan ambisinya itu kini terlihat tua dan mengerikan. Kebencian mulai merayap di hatinya. Semua ini salahnya. Kesombongan wanita itu yang tak terbatas telah menjadi bom waktu yang akhirnya meledak di wajah mereka semua. Di kursi belakang, Ibu Laras duduk tegak dengan kaku. Tangannya terkepal di pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak merasa bersalah. Ia merasa menjadi korban. Ia marah pada Alina, gadis ular yang ternyata menyembunyikan kartu as yang begitu mematikan. Ia marah pada takdir yang begitu kejam padanya. Ia marah pada Pak Tirtayasa yang muncul entah dari mana dan menghancurkan pesta sempurnanya. Di benaknya, ia terus menyusun skenario di mana ia adalah pahlawan yang mencoba melindungi keluarganya dari penyusup, namun gagal. Ia menolak untuk menerima kenyataan bahwa dialah penjahat dalam cerita ini. Dan Bagas, terjepit di antara mereka, merasa seperti akan mati lemas. Ia terus-menerus melihat bayangan wajah Alina di benaknya. Bukan wajah Alina yang menangis atau ketakutan, tapi wajah Alina yang terakhir kali ia lihat. Wajah yang tenang, dingin, dan kosong. Tatapan yang mengatakan bahwa ia sudah tidak ada lagi artinya. Penyesalan menggerogotinya. Tapi itu adalah penyesalan yang egois. Ia menyesal bukan karena Alina menderita, tapi karena penderitaan Alina berakibat pada kehancurannya. Ia kehilangan istri yang ternyata adalah pewaris terkaya di negeri ini. Ia kehilangan masa depannya. Ia kehilangan segalanya karena kelemahannya sendiri. Sesampainya di rumah megah mereka, fasad keluarga yang harmonis itu akhirnya pecah berkeping-keping. Begitu pintu utama tertutup, Pak Suryo berbalik dan untuk pertama kalinya seumur hidup, ia membentak istrinya di hadapan anak mereka. Semua ini karena kamu, Laras. Suaranya bergetar karena amarah yang terpendam. Aku sudah bilang jangan terlalu keras pada gadis itu. Tapi kamu tidak pernah mau mendengar. Kesombonganmu,
Kebencianmu yang tidak beralasan itu telah menghancurkan hidup kita. Apa? Kamu menyalahkan aku? Balas Ibu Laras. Tak mau kalah. Seharusnya kamu bertanya pada anakmu yang bodoh ini. Kenapa dia membawa perempuan sial itu ke dalam keluarga kita sejak awal? Dia itu pembawa bencana. Cukup, raung Pak Suryo. Wajahnya memerah padam. Bencana yang sebenarnya adalah kamu. Obsesimu pada status dan citra. Kamu lebih peduli pada apa kata orang daripada kebahagiaan anakmu sendiri. Sekarang lihat. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Kita kehilangan segalanya. Aku melakukan ini semua untuk keluarga. Untuk nama baik Wijoyo. Nama baik apa? Nama kita sekarang sudah menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Kita menjadi lelucon. Dan itu semua karena kamu mengunci seorang Tirtayasa di dalam toilet. Pak Suryo kemudian menatap tajam ke arah Bagas yang hanya bisa berdiri diam di sudut. Dan kamu bahkan lebih parah. Kamu seorang suami, tapi kamu hanya bisa berdiri diam seperti pengecut saat istrimu dihina dan disiksa di depan matamu. Kamu bukan anakku. Hantaman kata-kata itu membuat Bagas terhuyung. Ia menatap ayahnya, lalu ibunya. Ia melihat dua orang asing yang saling menyalahkan, yang cintanya ternyata hanya setebal kulit. Malam itu, di tengah kemewahan rumah mereka yang kini terasa seperti kuburan, Bagas menyadari bahwa bukan hanya bisnis keluarganya yang bangkrut, tapi keluarganya sendiri memang sudah bangkrut sejak lama. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menembus jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, menerangi sebuah kantor yang luas dan minimalis. Dari sini, dari puncak Tirtayasa Tower, seluruh kota tampak seperti miniatur yang terhampar di bawah. Alina berdiri di depan jendela itu, memegang sebuah cangkir teh hangat di tangannya. Ia bukan lagi Alina yang sama seperti 6 bulan lalu. Gaun kelabu yang kusam telah berganti dengan setelan kerja berwarna krem yang elegan. Rambutnya yang dulu sering berantakan, kini tertata rapi dalam sanggul modern yang memperlihatkan leher jenjangnya. Tapi perubahan terbesar ada di matanya. Tidak ada lagi tatapan takut atau sedih. Yang ada kini adalah ketenangan, fokus, dan sebersih cahaya kepercayaan diri yang baru ia temukan. Setelah malam yang mengerikan itu, hidupnya berubah 180 derajat. Beberapa minggu pertama adalah yang tersulit. Ia harus berdamai dengan trauma, dengan pengkhianatan yang ia alami. Tantenya, Ratih, tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Ia merawat Alina dengan sabar, membantunya menata kembali kepingan-kepingan hatinya yang hancur. Kakeknya, Pak Tirtayasa, memberinya ruang dan waktu, namun selalu memastikan Alina tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Perlahan, Alina mulai sembuh. Ia menemukan bahwa di dalam dirinya ada kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kekuatan yang selama ini tertidur karena terus-menerus ditindas. Ia mulai belajar. Ia melahap semua buku tentang bisnis dan manajemen yang diberikan kakeknya. Ia mengikuti setiap rapat, awalnya hanya sebagai pengamat, kemudian mulai berani memberikan pendapat. Otaknya yang cerdas, yang selama ini tidak pernah diberi kesempatan untuk bersinar, ternyata mampu menyerap semuanya dengan cepat. Selamat pagi, Nona Alina. Suara Arya membuyarkan lamunannya. Pria muda itu masuk ke dalam ruangannya, membawa sebuah map tipis di tangannya. Selama 6 bulan ini, Arya telah menjadi mentor sekaligus sahabatnya di perusahaan. Pagi, Arya. Ada apa? Tanya Alina sambil tersenyum. Arya meletakkan map itu di atas meja Alina. Hanya beberapa dokumen final yang perlu Anda tanda tangani. Berkas perceraian Anda sudah resmi diproses. Anda sekarang sepenuhnya seorang wanita bebas. Alina menatap map itu sejenak. Perceraian. Sebuah kata yang dulu sangat ia takuti, kini justru terdengar seperti sebuah pembebasan. Ia mengambil pena dan tanpa ragu, membubuhkan tanda tangannya di atas kertas. Selesai. Ikatan terakhirnya dengan masa lalu yang kelam itu telah terputus. Ada berita lain? Tanya Alina, nadanya santai. Arya menghela napas. Sedikit. Saya dengar dari tim hukum kita, keluarga Wijoyo akhirnya selesai menjual aset terakhir mereka, rumah yang mereka tinggali, untuk menutupi sisa utang. Wijoyo Tower sudah lama disita oleh konsorsium bank. Mereka sekarang pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Alina diam sejenak, mencerna informasi itu. Ia mencoba mencari perasaan puas atau senang di dalam hatinya, tapi ia tidak menemukannya. Mereka baik-baik saja, tanyanya pelan.
Tergantung definisi baik-baik saja, jawab Arya. Pak Suryo kabarnya jatuh sakit karena depresi. Ibu Laras menjadi sangat tertutup dan membenci semua orang. Dan Bagas, dia bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Beberapa kali ia mencoba menghubungi pengacara kita, mungkin untuk meminta semacam kompensasi, tapi tentu saja kita abaikan. Alina mengangguk pelan. Sebuah akhir yang menyedihkan. Tapi itu adalah akhir yang mereka tulis sendiri. Ia tidak lagi merasakan benci, hanya sebuah rasa kasihan yang hambar. Mereka adalah orang-orang asing sekarang, tokoh-tokoh dari sebuah babak kehidupan yang sudah ia tutup rapat-rapat. Biarkan saja. Mereka bukan lagi urusan kita, kata Alina akhirnya. Setelah Arya pergi, Alina kembali ke depan jendela. Ia teringat pada malam itu, pada dinginnya lantai toilet dan gelapnya keputusasaan yang ia rasakan. Rasanya seperti terjadi di kehidupan orang lain. Ia bersyukur atas rasa sakit itu, karena rasa sakit itulah yang pada akhirnya membawanya pulang, ke pelukan keluarga yang sesungguhnya, dan yang terpenting, membawanya kembali pada dirinya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia melihat seorang wanita yang kuat, seorang penyintas. Ia melihat Alina Tirtayasa. Fajar yang baru telah menyingsing dalam hidupnya. Langit di depan sana tampak begitu cerah dan tak terbatas. Dan ia siap untuk terbang. 3 tahun kemudian, angin sepe-sepe menerbangkan debu merah dari tanah lapang yang baru saja diratakan. Di bawah naungan tenda putih yang besar, puluhan anak-anak dari panti asuhan sekitar duduk dengan rapi di kursi-kursi plastik. Wajah mereka penuh dengan antusiasme. Di hadapan mereka, sebuah panggung sederhana telah didirikan, dengan spanduk besar bertuliskan, peletakan batu pertama, sekolah gratis dan rumah singgah harapan, Yayasan Adelia Tirtayasa. Di atas panggung itu, Alina berdiri di belakang podium. Ia mengenakan blus batik modern yang sederhana namun anggun. Rambutnya tergerai lepas tertiup angin. Ia tidak lagi memerlukan setelan kerja yang kaku untuk merasa kuat. Kekuatannya kini datang dari dalam, dari ketenangan dan tujuan hidup yang telah ia temukan. Ia memandang kerumunan di depannya. Ada para pejabat daerah, para donatur, dan tentu saja, anak-anak yang akan menjadi penghuni sekolah ini nantinya. Di barisan paling depan, ia bisa melihat kakeknya, Pak Tirtayasa, yang duduk di kursi roda karena usianya. Namun matanya menatap Alina dengan binar kebanggaan yang tak ternilai. Di sampingnya, Tante Rati tersenyum sambil sesekali menyeka air mata harunya. Alina menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara ke mikrofon. Suaranya jernih dan mantap, bergema di seluruh area. Selamat pagi, semuanya. Sapanya dengan senyum hangat. 3 tahun yang lalu, saya adalah orang yang tersesat. Saya pikir saya tahu di mana tempat saya. Tapi ternyata saya salah. Saya berada di sebuah ruangan yang indah, namun terasa sempit dan gelap. Saya diajari untuk merasa kecil, untuk merasa tidak berharga, dan untuk percaya bahwa saya adalah sebuah aib. Ia berhenti sejenak, membiarkan kejujurannya meresap. Ia tidak lagi takut pada masa lalunya. Ia telah mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Malam itu, saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa sendirian dan tidak punya harapan. Tapi kemudian, sebuah pintu didobrak. Bukan hanya pintu fisik, tapi juga pintu penjara mental yang selama ini mengurung saya. Saya diselamatkan. Saya dibawa pulang ke keluarga yang mencintai saya, dan yang terpenting, saya dibantu untuk menemukan jalan kembali pada diri saya sendiri. Matanya kini tertuju pada anak-anak di hadapannya. Saya melihat diri saya di mata kalian. Saya tahu bagaimana rasanya merasa sendirian. Saya tahu bagaimana rasanya merindukan sebuah tempat yang bisa disebut rumah. Karena itulah, hari ini, kita tidak hanya meletakkan batu pertama untuk sebuah bangunan. Kita sedang membangun sebuah rumah. Sebuah tempat di mana setiap anak berhak untuk merasa aman. Sebuah tempat di mana setiap anak akan diajari bahwa mereka berharga, bahwa mereka pintar, dan bahwa mereka mampu meraih mimpi setinggi apapun. Dulu, seseorang pernah mengatakan pada saya di mana tempat saya seharusnya berada. Dan dia salah besar, lanjut Alina. Suaranya kini bergetar karena emosi yang kuat. Tempat kita yang sesungguhnya bukanlah tempat yang ditentukan oleh orang lain. Tempat kita yang sesungguhnya ada di sini. Ia meletakkan tangannya di dada. Di dalam hati yang penuh harapan. Di dalam pikiran yang bebas untuk bermimpi. Tempat kita adalah dimanapun kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tepuk tangan membahana. Bukan hanya tepuk tangan formalitas,
tapi tepuk tangan yang tulus dan penuh haru. Alina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia telah menemukan suaranya. Ia telah menemukan tujuannya. Setelah acara selesai dan batu pertama secara simbolis diletakkan, Alina menghampiri kakeknya. Pak Tirtayasa menggenggam tangan cucunya dengan erat. Ibumu akan sangat bangga padamu, Alina. Bisik pria tua itu, suaranya serak. Alina tahu, kek, jawabnya lembut. Alina melakukan ini semua untuknya. Dan untuk semua anak-anak lain yang butuh kesempatan kedua, sama seperti Alina. Saat mereka sedang berbincang, Arya mendekat dengan ragu. Di tangannya ada sebuah amplop surat yang sudah sedikit kucal. Maaf mengganggu, Nona. Surat ini datang lagi. Dari pengirim yang sama. Alina sudah tahu siapa pengirimnya. Selama setahun terakhir, Bagas sesekali mengirim surat ke kantor, yang selalu ditolak oleh Arya. Kali ini, Alina mengambilnya. Ia butuh sebuah penutupan terakhir. Ia membuka surat itu di sana. Tulisannya tidak rapi, berisi permohonan maaf yang panjang dan bertele-tele. Bagas menceritakan kehidupannya yang sulit, penyesalannya, dan bagaimana ia masih memikirkannya. Tidak ada lagi permintaan uang, hanya sebuah curahan hati dari pria yang hancur. Alina membacanya sampai selesai tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada simpati. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria yang menulis surat ini adalah orang asing baginya. Ia melipat surat itu kembali dengan rapi. Arya, panggilnya. Ya, Nona. Tolong bakar surat ini. Dan jika ada surat lain datang, lakukan hal yang sama. Jangan beritahu saya lagi. Baik, Nona. Itulah akhirnya. Ia tidak perlu membalas. Ia tidak perlu memaafkan secara lisan. Diamnya adalah jawaban yang paling tegas. Masa lalu itu kini benar-benar telah menjadi abu. Ia kembali mendorong kursi roda kakeknya, berjalan di atas tanah merah yang akan segera menjadi pondasi harapan bagi banyak orang. Ia menatap cetak biru bangunan sekolah yang dipegang oleh seorang arsitek di dekatnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Di hadapannya terbentang masa depan yang akan ia bangun sendiri, bata demi bata. Bukan menara kesombongan yang terbuat dari baja dan kaca, melainkan sebuah rumah kebaikan yang terbuat dari cinta dan kesempatan. Disinilah tempatnya yang sesungguhnya.